Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maulana Murran Ibrahim dari kelas XRPL. Dan di sini, di video ini saya akan menjelaskan atau membicarakan tentang hukum-hukum tajwid yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Nah, khususnya hukum-hukum mim sukun dan juga hukum-hukum mad. Nah, ayat yang saya akan bacakan itu adalah ayat-ayat dari surat Al-Mulk, ayat 27 sampai ayat ke-28. Oke. Langsung saja saya baca ayat ke-27. Setelah saya bacakan, saya akan menjelaskan ada hukum ada hukum apa aja di ayat tersebut. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Oke. Hukum yang pertama yang ada di ayat ke-27 adalah hukum mad asli atau hukum mad tabii. Kenapa disebut hukum mad asli? Ya, kenapa disebut hukum mad asli? Gara-gara contohnya di kata falam. Nah, di huruf mimnya ini ada mimnya berharokat fathah terus diikuti dengan alif. Nah, hukum mad asli adalah ketika huruf-huruf yang berharokat fathah diikuti alif, atau huruf yang berharokat kasroh diikuti ya sukun, atau huruf yang berharokat domah diikuti waw sukun. Jadi antara ketiga itu disebutkan hukum mad asli atau mad tabii. Terus dibacanya panjang, 2 harokat. Contohnya falam. Nah, itu dibacanya panjang, mimnya dibaca panjang 2 harokat. Contoh ada lagi di wujuhul ladzi, huruf jim dan huruf zalnya. Untuk huruf jim itu berharokat doma diikuti waw sukun, yang zalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun. Nah, ada lagi di kafaru, terus wakila, terus juga di tad'un. Nah, itu semuanya disebut hukum mad asli atau mad tabii. Hukum yang lain yang ada di ayat 27 ini adalah di bagian sini nih. Bagian si a. Nah, itu disebut hukum mad wajib mutasil. Kenapa? Gara-gara apabila huruf-huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Bila bertemu hamzahnya dalam di kata yang berbeda, itu namanya hukum yang lain. Namanya mad wajib, mad jaiz munfasil. Tapi gara-gara ini dalam satu kata, makanya disebut hukum mad wajib mutasil. Dibacanya panjang 4 sampai 5 harokat. Terus ada lagi hukum aswujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ada lagi di bagian tum bihi. Nah, di bagian ini disebut hukum hukum ikhfa syafawi. Kenapa? Gara-gara ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, terus dibacanya mimnya dibacanya agak ditekan, jadi agak ditahan maksudnya. Jadi dibacanya kuntum bihi. Jadi bukan kuntum bihi, tapi mimnya agak ditahan. Terus ada lagi hukum mad silah qasiro di bagian ha domirnya. Ha domir itu huruf H yang beda daripada H biasa. Contohnya itu yang kayak di kata Allah, kan ada H-nya di bagian akhir. Nah, itu bentuknya kayak gitu, H domir. Nah, hukum mad silah qasiroh adalah ketika H domir yang berharokat kasroh atau enggak domah, yang kasroh diikuti ya sukun, yang domah diikuti waw sukun. Terus syaratnya apabila huruf setelahnya itu bukan huruf hamzah, terus huruf sebelumnya itu bukan huruf mati atau huruf yang bertanda sukun. Nah, ketika dua syarat itu dipenuhi, makanya bisa dikatakan ha domir ini berhukum mad silah qasiroh. Terus itu aja untuk hukum-hukum yang ada di ayat ke-27. Terus lanjut ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ahlakniyallahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Oke.
Di ayat ini ada banyak hukum mat asli atau mat tabi'i juga. Contohnya di eh, rohimana, terus juga di yujiru, terus juga kafirina, terus juga min azabin alim. Itu ada banyak. Tapi yang hukum yang lain ada contohnya di nih aro'aitum in. Nah, ini ada hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun yang ini adalah hukum mim sukun idhar syafawi. Gara-gara apa mim sukunnya bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Kalau di sini bertemu dengan huruf alif. Apa hamzah, sorry. Nah, terus cara bacanya itu mimnya dibaca jelas. Maksudnya nggak ditahan gitu. Jadi kul aro'aitum in. Jadi nggak ditahan, bukan kul aro'aitum in, tapi dibaca jelas atau nggak ditahan. Terus hukum lainnya yang ada di ayat ini ada wamam ya'au rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Udah sih itu dong. Kebanyakan cuman hukum masilah, hukum mat asli atau nggak tabi'i. Cuman yang beda, yang unik itu ada hukum idhar syafawi tadi di aro'aitum in. Ya, mungkin itu saja hukum-hukum tajwid yang ada di ayat 27 terus juga ayat 28 di surat Al-Mulk juz 29. Itu aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.